Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisy Clara Puspita, NIM 303221146. Saya dari kelas 22 IE3. Dalam video kali ini, saya akan membuat tutorial untuk melakukan analisis VAR atau VECM menggunakan EVIUS 12 untuk memenuhi tugas mata kuliah lab kuantitatif. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data time series 30 tahun dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2024 dengan 3 variabel. Yang pertama ada PDB atau triliun rupiah, yang kedua ada pengangguran, dan yang ketiga ada kemiskinan yang sama-sama dalam bentuk persen. Kemudian kita masuk ke EVIUS 12. Kita pilih yang create a new EVIUS work file. Nah, karena data saya tahunan, maka saya pilih yang annual. Dan start date-nya itu dari tahun 1995 sampai dengan 2024. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian kita klik Quick, Empty Group. Kita copy data kita tadi. Kita copy semuanya. Kemudian kita tempel ke sini. Kita ubah namanya sesuai dengan variabel data kita tadi. Ini PDB. Ini TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Dan ini variabel kemiskinan. Setelah itu kita keluarkan saja. Klik yes. Kemudian tahapan yang pertama kita akan menguji stasioner. Nah, pada uji stasioner ini dapat dilihat stasioner atau tidak stasioner data pada variabel yang digunakan. Dari uji tersebut, apabila data tidak stasioner pada tingkat level, maka dapat melanjutkan uji tersebut dengan cara menstasionerkan pada tingkat first difference atau second difference. Nah, yang pertama kita akan uji satu-satu per variabelnya. Yang pertama saya akan menguji variabel PDB. Kita klik variabel PDB, kemudian klik View. Kita pilih Unit Road Test, Standar Unit Road Test. Kemudian kita akan menguji pada tingkat level terlebih dahulu. Kemudian klik OK. Nah, dapat dilihat pada tingkat level probabilitasnya itu sebesar 1,000 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya belum stasioner pada tingkat level. Kemudian kita lanjut lagi pada tingkat first difference. Klik OK. Nah, dapat dilihat pada tingkat first difference-nya itu probabilitas sebesar 0,3521 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel PDB belum stasioner pada tingkat first difference. Kita lanjut lagi pada tingkat second difference. Nah, barulah pada tingkat second difference probabilitasnya itu sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya data variabel PDB sudah stasioner pada tingkat second difference. Kemudian kita keluar, masuk ke uji variabel TPT, stasioner. Klik View, Unit Road Test, Standar Unit Road Test. Kita pilih pada tingkat level terlebih dahulu. Klik OK. Nah, dapat dilihat bahwa probabilitas pada tingkat levelnya itu sebesar 0,7314 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya data variabel TPT tingkat pengangguran terbuka belum stasioner pada tingkat level. Kemudian kita lanjut lagi pada tingkat first difference. Nah, barulah pada tingkat first difference probabilitasnya itu sebesar 0,0002 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya sudah
sudah stasioner pada tingkat first difference. Kita keluar, kita masuk ke variabel kemiskinan. Klik view, unit row test, standar unit row test. Kemudian kita klik pada tingkat level. Nah, pada tingkat level probabilitasnya itu sebesar 0,9999. Lebih besar dari 0,05, ya artinya belum stasioner pada tingkat level. Kemudian kita lanjut lagi, standar unit row test. Kemudian kita ubah ke tingkat first difference. Nah, barulah pada tingkat first difference probabilitasnya itu sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Jadi variabel kemiskinan baru stasioner pada tingkat first difference. Setelah itu kita keluar saja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan menguji lag optimum. Nah, uji lag optimum ini berguna untuk menentukan jumlah lag optimum yang akan digunakan pada penelitian. Uji lag optimum ini sangat diperlukan dalam uji kointegritas dan uji kausalitas Granger agar memperoleh hasil prediksi yang lebih akurat pada penelitian ini. Nah, langkahnya yaitu kita blok dulu semua variabelnya, variabel PDB, variabel TPT, dan kemiskinan. Kita klik kanan, open, pilih yang ASVAR. Nah, rumusnya di sini kita D dalam kurung PDB, kemudian D dalam kurung TPT, spasi D dalam kurung kemiskinan. Nah, setelah selesai kita klik OK. Kemudian kita klik view, kita klik lag structure, kemudian pilih yang lag length kriteria. Ini saya pilih yang 7. Kemudian klik OK. Nah, dapat dilihat di sini bahwa bintang yang paling banyak itu ada di angka 7 sebanyak 3. Yang artinya tanda bintang yang paling banyak terdapat pada 7. Tanda bintang ini menandakan bahwa nilai tersebut yang paling minimum atau terkecil. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa lag yang paling akurat digunakan pada penelitian ini yaitu pada lag 7. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu kita akan menguji stabilitas. Nah, uji stabilitas pada sistem VAR atau VHCM pada lag optimum. Apabila hasil pengujian menunjukkan nilai modulus R-nya lebih kecil dari 1 atau berada di dalam lingkaran, maka model VAR tersebut stabil sehingga hasil analisis ERF yang dihasilkan akan valid. Nah, langkahnya yaitu kita pilih view, kemudian kita pilih lag structure, kita pilih unroot table terlebih dahulu. Ini merupakan uji stabilitas dalam bentuk tabel. Ini lag structure, dan ini uji stabilitas pada dalam bentuk grafik. Nah, dalam bentuk ini menunjukkan bahwa semua nilai modulus AR nominalnya terletak di dalam lingkaran. Ini dapat kita lihat ya bahwa semuanya di dalam lingkaran. Artinya sistem VAR pada model ini adalah VAR yang stabil. VAR yang stabil akan menghasilkan ERF yang valid. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji kausalitas Granger. Pada uji kausalitas Granger ini memiliki tujuan yaitu untuk melihat sebab dan akibat pada setiap variabel. Hubungan kausalitas tersebut bisa terjadi satu arah antar satu variabel dengan variabel lainnya, atau terjadi hubungan dua arah antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Pada uji kausalitas Granger ini menggunakan lag optimum yang telah didapatkan hasilnya pada uji lag yang telah dilakukan sebelumnya. Pada uji lag sebelumnya diperoleh hasil yang akurat pada lag 7,
Maka pada saat menentukan hubungan kausalitas antar variabel, maka digunakan uji Granger kausalitas pada leg 7. Nah, di sini kita klik view, leg struktur, dan pilih Granger causality. Nah, ini merupakan hasil dari uji Granger causality test. Kemudian kita akan melakukan uji kointegrasi. Nah, uji kointegritas ini merupakan sebuah uji analisis yang berguna untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi keseimbangan jangka panjang, yaitu terdapat kesamaan dan hubungan stabilitas antar variabel di dalam penelitian ini. Hasil output variabel dilakukan terkointegrasi, dikatakan terkointegrasi apabila memiliki probabilitas kurang dari 0,05. Apabila model tersebut terkointegrasi, maka model akan dianalisis dengan menggunakan metode VHM. Dan apabila model tersebut tidak terkointegrasi, maka model akan dianalisis dengan menggunakan metode VAR. Di sini kita klik view, kita klik cointegration test, ini kita pilih 1, dan ini kita ubah ke 7 karena leg optimum yang terpilih tadi yaitu 7. Setelah itu kita klik OK. Nah, dapat dilihat bahwa cointegration testnya itu, probabilitasnya itu semuanya kurang dari 0, lebih kecil dari 0,05. Ini ya. Maka metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode VHM. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kita akan melakukan estimasi model. Kita klik estimate, kemudian kita pilih vector error correction. Kemudian ini kita pilih 7. Jika tidak bisa, kita ubah ke 6. Kita ubah ke 5 sampai bisa ya. Kita ke 4. Nah, ini merupakan hasil dari estimasi variabel PDB atau produk domestik bruto, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan. Ini merupakan hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji respon variabel atau impulse respon function. Kita klik view, kita klik impulse respon, kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari uji impulse respon function tadi. Nah, IRF ini merupakan suatu uji yang melacak efek perubahan satu standar deviasi dari salah satu inovasi di satu variabel terhadap nilai saat ini dan juga nilai masa depan pada sebuah variabel lain dalam sistem persamaan VHM. Nah, metode pengujian ini dapat digunakan untuk mengetahui respon pada suatu variabel endogen terhadap variabel tertentu. Karena shock pada suatu variabel pertama tidak hanya berpengaruh terhadap variabel itu, akan tetapi dapat ditransmisikan kepada seluruh variabel endogen yang lainnya dengan cara melalui struktur dinamik atau struktur lag yang terdapat di dalam metode VHM. Nah, ini merupakan hasil dari impulse responnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan menguji varian decomposition-nya.
Nah, uji varian decomposition ini berguna untuk menjelaskan pergerakan variabel akibat dari shock variabel itu sendiri dan berdampak pada pergerakan variabel lain secara beruntun. Varian decomposition ini juga menjelaskan mana variabel yang memiliki peran shock dalam menjelaskan variasi perubahan di satu variabel. Dengan kata lain, dalam mana hasil varian decomposition tersebut dapat diketahui seberapa pentingkah variabel tersebut dapat mempengaruhi variabel yang lain. Jika nilai dekomposisi dari shock suatu variabel semakin tinggi, maka semakin pentinglah variabel tersebut. Kita pilih view. Nah, kita pilih varian decomposition. Kita klik OK. Nah, ini merupakan varian decomposition-nya. Bisa juga kita pilih ini. Ini merupakan tabelnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.